Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan koperasi simpan pinjam, yang dimana koperasi simpan pinjam atau KSP ini ialah lembaga keuangan non bank yang menyediakan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya melalui prinsip kebersamaan dan gotong royong. Koperasi simpan pinjam beroperasi dengan mengumpulkan dana dari anggotanya dalam bentuk simpanan, kemudian digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anggota lain dengan bentuk tertentu. Kemudian ada perbedaan koperasi simpan pinjam syariah dan konvensional, yang dimana yang pertama yaitu landasan tauhid, yang dimana syariah berbasis pada prinsip syariah Islam, menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi, yang dimana di sini juga menggunakan akad-akad, yang dimana yang pertama ada menggunakan akad mudharabah, akad musyarakah, murabahah, dan ijarah. Kemudian bank konvensional ini dia berbasis pada prinsip ekonomi konvensional dengan bunga sebagai mekanisme utama untuk simpanan pinjaman. Kemudian ada sistem bunga, di mana syariah tidak menggunakan sistem bunga. Keuntungan itu dia mendapatkan keuntungan itu melalui bagi hasil atau biasa disebut dengan nisbah atau margin, keuntungan dari akad jual beli. Kemudian konvensional itu menggunakan bunga tetap atau variabel sebagai imbal hasil simpanan dan biaya pinjaman. Kemudian yang ketiga itu adalah hubungan dengan anggotanya, di mana syariah ini dia meningkatkan kemitraan antara koperasi dan anggotanya, di mana keuangan dan risiko dibagi secara adil. Sedangkan konvensional ini hubungannya lebih bersifat kepada transaksional berdasarkan kesepakatan bunga. Kemudian ada pengawasan itu syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau biasa disebut dengan DPS untuk memastikan operasional sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian konvensional itu diawasi oleh pemerintahan melalui regulasi koperasi tanpa melibatkan aspek syariah. Kemudian ada koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia, yang dimana koperasi simpan pinjam syariah ini berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah. Koperasi ini biasanya dikenal sebagai koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS ataupun Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Kemudian ada ciri-ciri koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia. Yang pertama, dasar hukum. Beroperasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan prinsip syariah Islam. Kemudian produk utama, di mana simpanan mudharabah atau bagi hasil, simpanan wadiah atau titipan, pembiayaan murabahah atau jual beli murabahah, bagi hasil, ijarah sewa menyewa, kodor, kadul hasan, itu pinjaman kebajikan. Kemudian ada peran sosial, di mana selain berfungsi sebagai lembaga keuangan atau KJKS, sering menjalankan fungsi sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Kemudian ada pengawasan, yang dimana dia diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau biasa disebut dengan DSN melalui Dewan Pengawas Syariah DPS di masing-masing koperasi. Kemudian ada keberadaan di Indonesia. Koperasi syariah ini tumbuh pesat terutama di daerah dengan mayoritas penduduk muslim. Contohnya BMT yang banyak ditemukan di pedesaan sebagai sarana ekonomi mikro, yang dimana layanan ini membantu masyarakat kecil dan mendapatkan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa koperasi syariah besar di Indonesia antara lain KSPPS, BMT Sidogiri, dan BMT Beri Harjo.
Kemudian ada tantangan, yang dimana kurangnya pemahaman masyarakat tentang koperasi syariah, keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah, kompetisi dengan lembaga keuangan konvensional dan vintage. Namun dengan dukungan pemerintah dan regulasi yang lebih baik, koperasi simpan pinjam syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.